yang baru mau menginjakan di sini, walaupun kakak kalian mungkin yang mau langsung ke satu SMA itu kan bertemu sama kakak kalian yang lama, yang kemarin lulus kelas 3 dan kemarin kelas kakak kalian yang dari Tangasus. Tapi saya, Ustadz ini ingin menyampaikan, misalnya kalian nggak betah, pasti ada yang nggak betah. Ada yang nggak betah? Coba angkat. Selain saya, beri saya aja nggak betah ya. Jadi nggak betah kenapa? Belum pernah saya pukul kan? Belum. Udah, nggak apa-apa nggak betah. Ya, kalian nggak betah. Oke lah kalian nggak betah. Seperti yang dikasih tahu sama Ustaz Fatih tadi pagi. Kalau masih ingat, misalnya aku nggak betah sehari, cobalah seminggu, cobalah seminggu nggak betah. Sebulan betah. Tahun nggak betah. 3 tahun nggak betah, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, akhirnya lulus. Ya sampai kalian lulus. Sama seperti saya, waktu saya duduk di pesantren dulu, lulus SD saya langsung nggak betah, saya nggak betah, gatal-gatal di tangan kan ya, tangan saya gatal, selang dalam saya keambil sama teman saya bingung kan, terus selang saya hilang mana gitu kan, saya di lemari nggak ada, akhirnya saya di sebelah saya ada selang dan nganggur saya ambil. Rumah santri, seperti itu. Tapi jangan ditiru, kita ambil baiknya. Saya nyoba seminggu nggak betah, saya telepon orang tua, pinjam HP Ustaz. Apa saya pinjam HP? Pinjam, Mas saya nggak betah, gimana nih saya galau. Jadi santri galau juga bisa ya. Saya nggak betah gitu. Akhirnya saya telepon rumah, udah disuruh aja. Hanya karena itu sayang kepada kalian. Akhirnya mama kalian datang ke situ, dikasih duit lagi, akhirnya kalian betah lagi. 1 bulan berjalan, saya nggak betah lagi waktu itu karena duit saya habis. Mas saya nggak betah lagi. Ditanya sama mama saya, kenapa? Duitnya habis. Iya habis. Akhirnya datang lagi mama saya, dikasih lagi. Terus minta terus sampai saya pernah sama santri ya. Saya pernah itu suatu ketika, saya bukan ngajarin yang baik, bukan ngajarin tidak baik, tapi ini hanya sharing kita, jadi kita tahu sesuatu yang salah, sesuatu yang benar, ini mungkin salah bagi saya. Waktu itu bayaran SPP bulanan kan ya, biasa kan? Saya korupsi misalnya, bayaran SPP saya waktu itu 350 sama makan. Mah, saya buat makan 350, terus buat beli buku 50, buat beli pulpen 10.000, buat beli ini 15.000, buat beli parfum 20.000, dijumlahin sama berapa ratus ribu gitu ya. Itu sesuatu yang salah. Nanti saya jangan sampai seperti itu. Ya, saya takutnya ada seperti itu. Yang nggak betah, cobalah seminggu, nggak betah sebulan. Fungsinya Ustadz itu apa? Kenapa tahun kemarin mungkin nggak ada tuh yang namanya kamar santri kemudian dikasih nomor Ustadz ya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Tondi ada nggak? Kak Tondi? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang itu kalian senang ada nomor Ustadz di sana di daftar nama kalian ada nomor Ustadz. Kalian bisa kasih tahu ke orang tua kalian kalau ada apa-apa itu menghubungi Ustadznya. Kalian bisa membutuhkan sesuatu. Kemudian kalian nggak betah. Fungsi Ustadz di sini adalah mengayomi kalian, membina, mendidik dan mengayomi. Kemarin saya sharing juga. Kemarin waktu saya masuk ke sini, saya ditanya sama kepala SMA, kamu akan memberikan apa kepada santri-santri? Karena dulu saya sempat waktu kelas 5 saya jadi ketua asrama, karena saya jawab, saya akan mendidik, membina dan mengayomi. Dalam artian, Ustadz ini di sini ada. Kalian punya masalah, kalian nggak betah. Ngomong Ustadz, saya nggak betah. Gak mungkin seorang anak itu nggak betah, pasti ada alasannya. Gak ada sesuatu yang gak ada alasannya. Sekarang cari sesuatu yang gak ada alasannya. Coba cari. Ada gak? Coba pikirin sesuatu yang gak ada alasannya. Kalian misalnya sesuatu yang kecil, yang sekarang teknologi lagi wah-wahnya tuh update status aja, pasti ada alasannya. Misalnya kalian jatuh dari motor, naik motor atau dari sepeda, pulang ke rumah punya HP sama internetan. Tadi pagi saya jatuh, terus enter ini apa ya, pagar ya, terus di pagar di bawahnya galau. Itu pasti ada sebabnya, karena ambil status nggak mungkin cuma buat ambil status juga ada. Kemudian kalian pakai
sifat sholat itu pasti ada sebabnya. Mungkin biar rambutnya nggak kemana-mana kan, jangan kayak itulah vokalis kangen band ya. Tidak malam-malam ini ya. Saya yang bertanya itu gimana? Waktu dia ketemu sama orang, apakah misalnya saya ketemu kangen band Andika gitu kan? Andika perlu angkat apa? Rambutnya dulu gini, kayak BMSN ini kan, nggak asik banget. Kemarin sama seperti apa ada santri kemarin waktu sebelum liburan ya. Kemarin mungkin sekarang udah naik kelas 4. Kemarin ketemuan atau saya lagi jaga sarpras ya. Saya foto sama sarpras saya ada satu santri itu rambutnya kemana-mana gitu ya. Dari Wonosobo saya lupa namanya siapa. Tapi bukan asli tenang aja, bukan kangen. Seperti itu. Ya, semua yang kita berikan di sini adalah sebuah pendidikan. Misalnya antum habis ini seperti tadi ya, jujur saja, udah diumumin sama kelas kalian, diharapkan berkumpul di aula. Masih ada nyala-nyala di kamar. Sebenarnya saya marah sedikit lah ya. Tadi tuh main bola karena kepala saya lagi. Siapa tuh tadi? Mana? Itu main bola karena kecil. Aduh, nggak apa-apa. Tadi kan ya bukan waktu main bola. Mungkin main bola habis ini mungkin 4:30 lebih 10 atau 5:30 lebih 5. Habis ini udah cukup. Kalian boleh istirahat, yang mau olahraga istirahat. Nanti habis malam ada asar lagi, ada materi lagi dari Ustaz. Ya, semua yang dikasihkan kepada kalian adalah sebuah apa? Sebuah pendidikan ya. Antum antri ya. Ada sebuah pendidikan kalian dididik untuk antri, untuk sabar. Gimana caranya sabar? Di kamar mandi misalnya. Di kamar mandi kotor banget ya. Di kamar mandi misalnya kotor banget. Itu adalah sebuah pendidikan. Kalian di dalam hati, wah ini kotor banget, kok bodoh seperti ini. Itu salah kalau ngomong kok bodoh seperti ini, salah. Yang benar ketika Anda sudah menerima sebuah pendidikan, maka yang Anda rasakan adalah saya akan membersihkan baknya, saya membersihkan itu namanya pendidikan. Kemudian antum misalnya setelah ini pengkoordinasian, ketika kalian masuk kamar belum ditata rapi, hanya ada alas seadanya, dan ada kamar itu misalnya ada 40 orang ya, ternyata karpetnya cuma 2 baris. Bagaimana caranya biar tidur di atas karpet semua nggak kedinginan? Itu pendidikan bagi kalian, kebersamaan itu indah ya. Baik tuh, apa lagi ya? Kemarin saya sama juga ya, intermezzo sebentar. Kemarin saya dikasih sebuah ini presentation.